Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatul Hikmah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Bina Insan Keragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maka guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1, makan pada saat jam pembelajaran. Nufail? Sedang apa? Makan. Kok makan? Kan waktunya belajar. Nanti tidak boleh diulangi ya. Ditaruh dulu makanannya. Nanti setelah istirahat ke kantor Bu Anissa. Oke? Mas Nufail sudah istirahat? Sudah main tadi sama teman-teman? Oke. Mas Nufail tahu nggak kenapa Bu Anissa panggil Mas Nufail ke kantor? Karena bukan di kelas 1. Iya. Menurut Mas Nufail, makan di saat jam pembelajaran itu penting atau tidak? Sebenarnya makan itu kebutuhan manusia ya Mas. Bu Anissa juga kalau misalnya lapar pasti Bu Anissa makan. Cuman kita memang harus tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan juga kapan kita boleh untuk makan. Menurut Mas Nufail nih, makan di jam pembelajaran itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Seharusnya di saat jam pembelajaran itu kita harus bagaimana? Mengikuti pembelajaran. Mengikuti pembelajaran. Bu Anissa pengen tanya nih sama Mas Nufail, kenapa Mas Nufail makan di saat jam pembelajaran? Lapar. Kenapa? Tadi pagi sarapan tidak? Tidak. Kenapa tidak sarapan? Oh, buru-buru ke sekolah. Jadi tidak sempat sarapan. Nah, jadi memangnya semalam tidur jam berapa? Jam 10 malam sekali. Mas Nufail nih, biar besok bisa bangun lebih pagi dan akhirnya bisa sarapan di rumah terlebih dahulu, apa sih yang harus Mas Nufail lakukan? Tidur lebih awal. Oh, tidur lebih awal, betul. Kira-kira jam 8 tuh udah tidur ya, biar tidak bangun siang. betul. Setelah bangun pagi, abis itu apa yang harus Mas Nufail lakukan? Sarapan sebelum ke sekolah. Sarapan dulu sebelum sekolah, biar tidak lapar, betul sekali. Mas Nufail masih ingat keyakinan kelas yang pernah Bu Anissa sampaikan? Iya, apa aja? Salah satunya deh. bersikap jujur. Bersikap jujur. Yang kedua, mengikuti pembelajaran. mengikuti pembelajaran. Mengikuti tata tertib. Berarti kalau misalnya makan di saat jam pembelajaran itu tidak mengikuti tata tertib. Nah, sekarang Bu Anissa juga mau menyampaikan ke Mas Nufail. Kenapa sih Bu Anissa panggil Mas Nufail? Bu Anissa tuh tujuannya ingin membantu Mas Nufail untuk mencari solusi supaya besok lagi Mas Nufail tidak melakukan kesalahan lagi dengan makan di saat jam pembelajaran. Oke, kira-kira kapan Mas Nufail akan memperbaiki kesalahan Mas Nufail? Besok. Berarti mulai besok Mas Nufail akan apa? Tidur lebih awal. Betul, yang pertama tidur lebih awal. Dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oke, Bu Anissa percaya dan yakin Mas Nufail itu bisa bertanggung jawab untuk kedepannya supaya bisa
mengikuti tata tertib yang berlaku. Jadi mulai besok ya, mulai besok Mas Nufail akan tidur lebih awal. Dan yang kedua, sarapan sebelum berangkat ke sekolah. betul, batas dulu dong. Terima kasih. Semoga kedepannya Mas Nufail bisa jauh lebih baik lagi, oke? Kedepannya besok bisa untuk tidak melanggar tata tertib sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufail Pradana Karim. Saya senang diajak diskusi oleh Bu Anissa agar saya tidak makan di saat jam pembelajaran karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami. Saya juga bisa menemukan solusi agar saya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terima kasih Bu Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Sopah selama 1 pekan berturut-turut datang ke sekolah terlambat sehingga banyak pembelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Sopah. Gimana kabarnya? Sudah istirahat tadi? Udah. Oke. Jadi gini Mbak Sopah. Mbak Sopah tahu tidak kenapa Bu Anissa panggil ke sini? Oke, bener. Jadi gini, Bu Anissa tuh dengar dari laporan guru piket kalau selama 1 pekan berturut-turut Mbak Sopah itu sering datang terlambat. Menurut Mbak Sopah nih, datang terlambat itu perbuatan baik tidak? Tidak baik. Mbak Sopah, kadang-kadang kita tuh sebagai manusia pernah melakukan kesalahan, salah satunya terlambat. Bu Anissa pun juga dulu pernah terlambat. Tapi kita yang terpenting harus belajar dari kesalahan dari sekarang untuk memperbaiki diri kita. Setuju tidak? Setuju. Oke. Nah, tapi Bu Anissa pengen tanya dulu nih. Mbak Sopah kan sering terlambat, pasti punya alasannya dong. Kenapa sih Mbak Sopah selama 1 pekan berturut-turut ini sering terlambat? Karena tidurnya malam, Tidurnya malam, terus bangunnya siang, bangunnya kesiangan, sama macet di jalan. Macet di jalan itu karena kita sudah kesiangan, betul. Nah, Mbak Sopah masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat di semester awal kemarin? Masih. Tentang apa? Salah satu yang berkaitan dengan kejadian ini? disiplin waktu. Tentang disiplin waktu. Jadi disiplin waktu itu kita tidak boleh Selamat. Menurut Mbak Sopah disiplin waktu itu penting tidak? Penting. Apa sih akibatnya kalau kita tidak disiplin waktu? Akan terlambat juga. Keterlambat, jadi tata tertibnya tidak terpenuhi ya. Terus bisa ketinggalan. Bisa ketinggalan pelajaran. Oke, betul. Salah satunya adalah tertinggal pelajaran karena terlambat datang sekolah. Nah, oke. Jadi Mbak Sopah kan sudah tahu kesalahan Mbak Sopah. Menurut Mbak Sopah nih, apa sih kira-kira yang bisa Mbak Sopah lakukan untuk memperbaiki keterlambatan Mbak Sopah ini? Yang pertama apa yang bisa? Tidurnya jangan malam-malam. Tidurnya jangan malam-malam. Yang kedua, Bangunnya pagi. bangunnya supaya pagi, biar nggak macet. Oke, udah nemuin solusinya nih. Kira-kira ada lagi nggak solusinya selain itu? Nyalain alarm biar nggak kesiangan. Oke, bagus. Berarti salah satunya juga menyalakan alarm nih ya, supaya Mbak Sopah tidak kesiangan. Oke, bagus sekali. Mbak Sopah udah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Sopah ini. Nah, sekarang kira-kira kapan Mbak Sopah akan memulai melakukan perubahan-perubahan yang tadi Mbak Sopah lakukan? Sekarang dan seterusnya. Oke, seterusnya setuju? Setuju. Setuju. Jadi, mulai besok Mbak Sopah pertama nyalain alarm. Yang kedua, tidur jangan malam-malam atau tidur lebih awal, dan yang ketiga bangun pagi. Oke, setuju? Salim dulu. Oke, good luck ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mbak Sopah boleh ke kelas lagi, dan Bu Anissa yakin dan percaya bahwa Mbak Sopah pasti bisa mengatasi solusi permasalahan ini. Oke, silakan ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofiatul Solihah. Terima kasih Bu Anissa. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Anissa untuk menemukan solusi atas keterlambatan yang saya lakukan 1 pekan berturut-turut, supaya saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi, supaya saya bisa bangun pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video ini, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.